Shalom dan selamat malam. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan bahwa kita boleh kembali bertemu dalam ibadah PPGT Jemaat Biringkanaya, meskipun itu dalam suasana pandemi dan kita melalui live YouTube, tapi kita percaya semua bahwa kita masih penuh dengan sukacita dan Tuhan tentunya akan menyertai kita dimanapun kita berada. Ya, ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Kakak Atta sebagai pelayan firman, dan liturgi Saudari Agnes, dan pemusik Saudara Aris dan Saudara Felix. Nah, kita akan ke acara selanjutnya, ke agenda selanjutnya, yaitu ibadah. Kepada teman-teman yang mengambil bagian dengan kasih dipersilakan. Shalom, selamat malam. Puji nama Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Nya yang terus Ia nyatakan bagi kita semua. Terkhusus saat ini kita masih boleh dimungkinkan untuk berkumpul pada ibadah malam hari ini walaupun via streaming. Tapi biarlah itu tidak mematahkan sukacita kita untuk memuji Tuhan dan beribadah kepada-Nya. Untuk itu, mari tinggalkan segala kesibukan kita dan mari mengambil waktu teduh secara pribadi. Waktu adalah milik Tuhan, dan dalam keterbatasan kita saat ini, percayalah bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada-Nya. Untuk itu, mari bersyukur dan berterima kasih kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih anugerah-Nya. Mari bangkit berdiri, kita bersyukur bersama-sama atas kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita mulai ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam bagi kamu dari semua orang kudus. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Imamat 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-35. Imamat pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakannya dan teman-teman yang di rumah boleh mengikuti dalam Alkitabnya masing-masing. Imamat pasal 4, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-35. Korban penghapusan dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercelah, sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu
7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuhkan sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah sembelihnya harus dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkan dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan, imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya dari mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan perdamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Jikalau orang yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran, tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah. Seperti juga lemak korban keselamatan, dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang diperbuat
yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelihnya korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Amin. Firman Tuhan akan menjadi pelengkap kita pada ibadah malam hari ini. Ku diberikan kidung baru dan hatiku bersuka cita. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kepada pelayan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, kita mohon pimpinan dan kekuatan dari Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih kalau hari ini kami masih bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya di tempat ini. Kini firman Tuhan akan hadir. Tidak ada kekuatan bagi kami ya Tuhan, tetapi kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai kami, baik hamba-Mu yang akan memberitakannya maupun rekan-rekan yang akan mendengarkannya, biar kami sama-sama boleh belajar kebenaran Tuhan hari ini dan akan menjadi bagian di kehidupan kami untuk menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan-jalan kami. Doa syukur dan terima kasih, kami siap membaca kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Persekutuan Pemuda hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-10.
Saya ulangi sekali lagi. Dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Amin. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh pemuda pada malam hari ini, yaitu Keep Strong dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 20. Tujuannya adalah kita sebagai pemuda selaku kader siap utus untuk bersikap rendah hati dan menghindari bermegah atau sombong atas pelayanan. Kita akan belajar bersama bagaimana sih supaya, apa sih yang mesti kita harus lakukan, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menjaga diri kita untuk tetap rendah hati dan tidak bermegah di dalam pelayanan kita. Pendahuluan, kita harus cari tahu dulu apa arti bermegah sebenarnya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, megah itu ada beberapa artinya. Salah satu, tampak mengagumkan karena besar dan indah, ya, seperti gereja kita malam hari ini sangat mengagumkan, sangat terang. Megah juga bisa berarti bermegah-megah. Tetapi bermegah-megah bisa juga berarti membanggakan atau menyombongkan diri, berlaku lebih megah dari orang lain. Memegahkan juga bisa berarti membanggakan, suka membangga-banggakan kekayaannya. Tetapi kemegahan juga bisa berarti kemuliaan, kemasyuran dan kebesaran. Hampir sama dengan arti sombong. Sombong di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa berarti menghargai diri secara berlebihan, congkak dan pongah. Bersombong artinya berkata-kata dengan congkak. Menyombongkan diri, bersombong. Menyombongkan bisa memegahkan diri
karena merasa bahwa dirinya terlampau tinggi. Penyombong bisa menjadi orang yang sombong, orang yang suka menyombongkan diri. Itu arti beberapa ya dari tema kita hari ini. Nah, dari pembacaan kita dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10, kita akan belajar untuk tidak sombong di dalam pelayanan kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang menjadi tema seluruh dunia online saat ini sebenarnya? Saya pikir tidak terlalu jauh dari tema kita malam ini. Orang yang memegahkan diri dan menyombongkan diri. Kita bisa lihat kalau rekan-rekan membuka YouTube, pasti di dalamnya akan banyak orang yang memegahkan dirinya, memperlihatkan segala sesuatu yang dia punya, menceritakan kehebatan-kehebatan dirinya, dan itu yang paling banyak ditonton, bisa sampai jutaan, pengikutnya bisa juga sampai jutaan. Dan satu lagi, ada banyak orang yang berusaha untuk menampilkan dirinya lebih baik lagi. Bukan salah, tetapi jangan sampai kita terjebak untuk menyombongkan diri. Nah, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang menerima penglihatan dan penyataan. Latar belakang dari kitab 2 Korintus hari ini yang kita pelajari merupakan kitab yang paling banyak memberitahukan riwayat hidup Paulus. Banyak petunjuk diri Paulus di dalam kitab ini yang dibuatnya dengan sangat rendah hati, minta maaf, dan bahkan dengan malu. Tetapi karena terpaksa dia lakukan mengingat situasi yang ada di Korintus. Di pasal yang ke-10 dan 13, nada surat Rasul Paulus menjadi berubah. Di sini Paulus mempertahankan kerasulannya dengan menguraikan panggilannya, kualifikasinya, dan penderitaannya sebagai seorang rasul yang benar. Dengan ini Paulus mengharapkan bahwa jemaat Korintus akan mengenal rasul palsu di antara mereka dan mana yang asli. Jadi di situ Paulus menceritakan dirinya, siapa dia, bagaimana dia, pelayanannya dia, dan segala macam, untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Karena di saat itu di jemaat Korintus ada banyak pengajar-pengajar sesat yang memberitakan Injil-Injil yang bukan seperti yang diberitakan sebelumnya. Nah, yang ketiga, dari latar belakang kita hari ini, kota Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani. Sebuah kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi angkuh secara intelek. Jadi di mana-mana ada kota besar, pasti di sana banyak orang pintar, banyak orang yang makmur, banyak orang yang kaya. Nah, dengan semakin bertambahnya kemakmuran suatu kota, tingkat kemampuan, tingkat pengandalan diri dari orang tersebut, penduduk kota tersebut akan semakin tinggi. Dan di dalam kota yang kaya secara materi, akan banyak dosa yang merajalela. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi bisa dibandingkan dengan keadaan kita sekarang ini. Kita lanjut. Nah, ini dia. Kota Korintus berada di dekat Makedonia, Athena di zaman Perjanjian Baru. Di zaman sekarang ini kotanya masih ada, dekat dengan Italia di sebelah utara dengan Athena, dan disinggahi Paulus dalam perjalanannya. Kita skip saja ini peta dunianya. Oke. Kita masuk di dalam inti dari firman Tuhan hari ini. Keterpilihan Paulus menjadi rasul itu melalui suatu perjalanan yang unik. Paulus muncul pertama kali pada saat Stefanus dibunuh. Jadi mungkin di tempat sekolah minggu kita pada saat kita masih di sekolah minggu,
kita melihat Stefanus dibunuh dan di situ tertulis Saulus pada saat itu Paulus masih bernama Saulus, dan dia sangat mendukung pembunuhan yang dilakukan kepada Stefanus. Nah, tetapi karena Tuhan sangat mencintai Saulus, dalam perjalanannya untuk mengejar murid-murid Tuhan ke arah Damsyik, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya di tengah jalan. Dari cerita sekolah minggu kita bisa tahu bahwa tiba-tiba ada cahaya dari langit dan Saulus terjatuh ke tanah dan dia bertanya, siapakah engkau yang aku aniaya? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, dari sini riwayat pelayanan Paulus mulai dilakukan, riwayat kerasulan Paulus mulai ditampakkan. Tuhan memilih Paulus dengan begitu ajaib dan mujizat yang begitu luar biasa untuk memberitakan pelayanan Tuhan. Tetapi satu hal, Paulus tidak pernah menyombongkan diri. Kita beralih ke surat-suratnya. Ada begitu banyak surat yang dikarang oleh Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru. Mulai dari Roma, Korintus, Efesus, Filipi, dan masih banyak lagi. Rekan-rekan bisa baca sendiri di dalamnya. Sangat banyak penyertaan Tuhan, pewahyuan yang diterima oleh Paulus lewat Roh Kudus Tuhan untuk menulis surat-surat itu, dan begitu kuat pesan-pesannya sampai kita hari ini. Dan yang ketiga, dan masih yang kedua, di dalam pelayanannya sangat ajaib, banyak mujizat. Teman-teman bisa buka dalam Kisah Rasul 19 ayat 12, kita bisa lihat sama-sama. Kita bisa baca sama-sama. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-11 dan ke-12 ya. Kita baca. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Sangat ajaib. Seandainya sapu tangan Paulus masih ada di zaman modern sekarang ini, aku rasa sih corona tidak akan meluas, karena sapu tangan ataupun kain-kain yang pernah dipegang oleh Rasul Paulus itu bisa menyembuhkan orang. Saking hebatnya mujizat yang bisa dilakukan oleh Paulus, yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Sapu tangannya pun bisa menjadi sumber kesembuhan buat orang-orang yang sakit. Dan yang ketiga, dari bagian yang kedua, perjuangannya dalam pelayanan sangat mengagumkan. Paulus pernah dipenjara, Paulus pernah kapalnya karam, dan masih banyak lagi. Itu tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dan yang ketiga, dan yang paling penting yang sehubungan dengan pembacaan kita hari ini, karena semua hal-hal yang dilakukan oleh Paulus, akhirnya Paulus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk diangkat ke tingkat ketiga dari sorga di dalam pembacaan kita. Suatu hal yang sangat mungkin dinantikan oleh banyak orang, oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan semua orang ingin melihat kemuliaan Tuhan di sorga itu seperti apa. Dan hari ini kita membaca bahwa Paulus diberi kesempatan untuk memasuki tingkat ketiga dari sorga di mana tahta Tuhan berada. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pendalaman Alkitab. Mengapa kita dipesankan untuk tidak boleh sombong? Kenapa kira-kira firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak boleh sombong? Karena yang pertama, awal mula dosa adalah kesombongan. Kejatuhan iblis di Yehezkiel 28 ayat 17. Jika rekan-rekan membaca bagaimana iblis dengan sombongnya hendak menantang Tuhan di Yehezkiel 28 ayat 17, Tuhan sangat tidak suka.
Dan yang kedua, awal mula kejatuhan manusia adalah kesombongan, mau seperti Tuhan. Hawa mau seperti Tuhan, dia tergoda untuk mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena iblis selalu menggoda dia. Kalau kau makan, kau akan seperti Tuhan. Kalau kau makan, kau akan seperti Tuhan. Dan akhirnya Hawa tidak bisa mengendalikan dirinya dan mengambil pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita bisa melihat dari surat-surat Amsal bagaimana Tuhan sangat membenci orang sombong. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah. Dari Amsal 21 ayat 4, mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Dari Amsal 21 ayat 24, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tidak terhingga. Dari Amsal 16 ayat 18 kita melihat kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Itu yang sangat dipesankan oleh Rasul Paulus. Kita tidak akan bisa berhasil dalam apapun kalau kita sombong dan congkak bermegah di hadapan Tuhan, di depan sesama. Karena firman Tuhan sudah membuktikan kecongkakan itu mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tetapi orang yang rendah hati akan diberi kehormatan. Berikutnya lagi, jadi apa yang harus saya lakukan supaya saya terhindar dari kesombongan? Apa yang harus saya lakukan sebagai anak-anak Tuhan supaya terhindar dari kesombongan? Yang pertama, poin yang paling penting, tahu diri di hadapan Tuhan. Tahu diri di hadapan Tuhan. Maksudnya adalah yana bahasa Toraya di kakak tukaleta, indariki. Siapa saya? Saya adalah debu yang akan kembali menjadi debu. Di Kejadian Tuhan menciptakan Adam dari debu dan akan kembali menjadi debu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 24, segala yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya adalah seperti bunga rumput. Akan segera berlalu dan akan segera hilang. Di zaman sekarang ini corona begitu kuat mengamuk. Segala sesuatu akan hilang, debu akan kembali menjadi debu. Kita diingatkan lewat situasi sekarang ini, tidak sombong, rendah hati, karena kita tidak tahu kapan debu yang fana ini akan kembali menjadi debu. Itu poin yang paling penting. Sepintar apapun, sekaya apapun, kalau sudah tiba waktunya tidak akan ada lagi. Semuanya akan kembali menjadi debu. Itu pesan firman Tuhan malam hari ini. Tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh ada bermegah-megah diri di hadapan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan sebagai tanda untuk menumbuhkan supaya saya tidak menjadi sombong? Yang pertama, berdoa dan bersyukur senantiasa. Orang yang masih berdoa menandakan bahwa dia masih membutuhkan Tuhan. Orang yang sudah tidak pernah berdoa, dia sudah tidak perlu Tuhan. Itu salah satu ciri anak-anak Tuhan. Jadi kalau rekan-rekan masih berdoa, masih memohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berarti masih ada tanda kerendahan hati, tanda kerendahan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan menolong kita, menyertai kita, karena kita tidak sanggup menghadapi kehidupan, tidak sanggup menghadapi tantangan di dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang saya harus lakukan untuk menjadi orang yang tidak sombong? Mengakui dosa dan kelemahan di hadapan Tuhan. Adakah kita sering mengakui dosa kita di depan Tuhan? Mungkin kita hanya secara garis besar
Saya berdosa di dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan, tetapi kita tidak pernah mendetilkan apa sih sebenarnya yang kita dosain. Apa yang kita lakukan. Sementara pemazmur mengatakan, Daud mengatakan, dosaku kuberitahukan kepada Tuhan, dan pelanggaran-pelanggaranku tidaklah kusembunyikan. Menandakan bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh Raja Daud, itu dia detilkan satu demi satu di hadapan Tuhan. Mungkin dalam setiap doa-doanya di doa malam, atau di doa pagi, atau dimanapun, Daud selalu menyampaikan permohonan ampunnya atas dosa-dosa yang dilakukan setiap hari. Dari mana? Berikutnya lagi. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang saya harus lakukan supaya terhindar dari kesombongan, pertama saya harus tahu diri. Saya debu. Hidupku adalah seperti rumput, dan segala yang hidup kemuliaannya seperti bunga rumput. Terus apa yang saya harus lakukan supaya menjadi orang yang tidak sombong? Saya harus banyak berdoa dan bersyukur. Bersyukur untuk segala sesuatu yang kita punya. Mungkin kita hidup sulit. Mungkin juga adik-adik yang kos mungkin sulit, atau di rumah juga sulit. Mungkin kuliah saya juga sulit. Tetapi kita diajar untuk berdoa dan bersyukur senantiasa sebagai tanda bahwa saya tidak sombong di hadapan Tuhan, tanda kerendahan hati kita di depan Tuhan. Yang berikutnya, kita mengakui dosa dan kelemahan di hadapan Tuhan. Nah, berikutnya lagi, dari mana saya harus mulai mempraktekkan kerendahan hati saya? Kita lihat. Dari mana saya harus mulai? Yang pertama, dari lingkungan yang paling kecil dulu, dari keluarga. Apakah saya sudah rendah hati di rumah saya? Apakah saya sudah memperlakukan kerendahan hati itu di dalam keluarga saya? Rendah hati di dalam rumah bisa ditunjukkan dengan, oh ya nam mata akak mama tu papa atas ya mama atas jelbanoko kito pasondai. Atau mata kamamo tu kakanta atau adinta kita pembantui. Jangan sampai kita tidur-tidur dan orang lain capek bekerja, tidak menandakan kerendahan hati. Akan sangat sulit untuk menjadi contoh kerendahan hati kalau kita tidak bisa merasakan orang lain, merasakan penderitaan orang lain. Kalau orang lain itu mungkin kecoba nua mata aka amo tundota, mata aka amo tumbe, tama ajama, mata aka amo tusyuluta, naden taru terlalu banyak kegiatan di gereja, jadi tak emang ditandai semua yang mana yang saya harus lakukan. Padahal kerendahan hati harus diperlihatkan pertama dari rumah. Yang kedua baru ke lingkungan. Di sekitar kita banyak orang, mungkin den pemulung lendu. Kita bisa kerendahan hati, oh yan den botol-botol plastik bisa kuben. Tanda saya rendah hati mau menolong orang yang susah. Saya tahu bagaimana penderitaannya dan saya tahu bagaimana kesulitannya. Mungkin tak apa entah, tetapi dia apa julu banu dan raka botol-botol kosong atau botol aqua kita bisa. Baru kita lanjut ke kampus. Bagaimana kerendahan hati kita di kampus? Bagaimana kita bisa menolong sesama kita, teman-teman kita yang mungkin lagi membutuhkan pertolongan. Di gereja, di persekutuan kita. Ini yang paling krusial. Karena seperti Paulus bilang, justru dalam pelayanan inilah kita memperlihatkan kerendahan hati kita. Nomor menakwa ke dan kegiatan PPGT batu rapat kita mana mau itu lama kada. Apakah itu menandakan kerendahan hati? Tidak. Berilah kesempatan kepada orang lain, dengarkan usulan orang lain, dan berikan kesempatan kepada suara yang terbanyak untuk menerima, untuk memutuskan perkara. Dana kita mana mau tulah makada, dana kita mana mau tulah diperangi. Wah, itu sulit. Karena di mana ada kesombongan akan ada perpecahan di sana. Jadi ingat itu yang penting. Mau itu di kampus, di rumah, di lingkungan, di gereja, hati-hati. Pesan firman Tuhan hari ini, jangan bermegah. Paulus saja yang diangkat ke tingkat ketiga ke sorga, tak enak belalen. Kumo iyo, lebih melon nak dari Rasul yang saya nggak tanya anu tetapi tidak. Di sini kita harus belajar
Terlebih di persekutuan kita di PPGT Jemaat Bening Kanaya. Perlihatkan kerendahan hati di rumah, di lingkungan, di kampus, terlebih di gereja, supaya nama Tuhan dimuliakan. Penutup kita hari ini, apa yang menjadi tantangan? Budalio itu tantangan. Budalio itu tantangan untuk kerendah hati. Bisa dari diri kita sendiri, bisa dari orang lain. Patu sengkem itu tahu jo. Na pancingki. Sangat banyak sekarang. Kita bisa lihat salah sedikit bangar itu tahu na terbakar mo dengan emosi. Salah sedikit bangar ina sengkem mo, otomatis kita juga biasa langsung tersulut untuk emosi. Tetapi di sini kita belajar rendah hati itu milik Tuhan. Kita harus teladani kerendahan hati Kristus yang datang di kayu salib bagi kita. Dia merendahkan dirinya, menebus kita manusia agar kita diselamatkan. Itu yang paling utama. Dia dicaci maki, kapabang. Dia dikasih mahkota duri, diam saja. Itu yang menjadi bagian kita. Lah bisa kira kala susito. Mate PTP tu papata batu mama atajo lah bisa kira kakapa. Mate PTP tu tahu natantang ki lemasi bobo bisa kira kakapa. Bisa gak kita diam? Dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa untuk bisa seperti Kristus. Dicaci maki dia tidak menjawab, disiksa dia tidak menjawab. Bukan berarti bahwa kita harus diam saja, bukan. Tetapi ada saat dan waktu bagi kita untuk berbicara. Ya na sengke joko ta kapodolo. Na mondo patu sengke na tamane makada. Tapokade keboe susirete sang mane. Mbay melo ke susite. Justru itulah. Di sanalah kerendahan hati yang luar biasa yang teman-teman harus perlihatkan. Dan yang ketiga, yang kedua, kita harus ingat bahwa saya ini milik Tuhan. Saya tidak boleh sombong. Tuhan sudah datang menebus saya ada di pelayanannya supaya nama Tuhan dimuliakan. Kristus harus menjadi teladan kita, bukan hanya Rasul Paulus yang hari ini, tetapi jauh lebih dari itu. Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita bagaimana rendah hatinya dia, meninggalkan kemuliaannya untuk menebus kita. Dan yang terakhir, itu yang akan menjadi kekuatan kita. Jadi yang nama Pak Adi Penami kebatu ada sesuatu kita sakit hati karena kita tidak bisa membalas, lihat salib Kristus saja. Itu yang menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan, kekuatan kita untuk menjalani kehidupan agar tetap rendah hati. Karena apa? Kerendahan hati mendahului kehormatan dan Tuhan berkenan kepada anak-anaknya yang rendah hati. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama pada malam ini. Kiranya kita tidak hanya menjadi seorang pendengar saja, melainkan kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi berkat bagi sesama kita. Oleh karena itu, percayalah hanya Tuhan yang mampu menguatkan kelemahan dan pergumulan yang kita rasakan, sebab Dialah pribadi yang mengenal hatiku. Pribadi yang mengenal hatiku. Seperti
Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memberi dengan sukacita. Dalam Amsal 3 ayat yang 9 sampai 10 berbunyi, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan." Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kita akan berdoa syafaat, dan yang akan kita doakan yang pertama, panitia LKPD ke-14 PPGT Jemaat Beringkanaya akan segera diutus. Dan yang kedua, teman-teman yang berulang tahun ada Tanfanio, Jonathan, Karisma, Ayurensi, Risman, Resta, Natar, Johan, dan Melolo. Yang ketiga, teman-teman dalam kelemahan tubuh, Ibu dari Naftali dan Bapak Pendeta Manasye dalam proses pengobatan. Tidak lagi, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk berkat-Mu di dalam kesempatan di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak sombong, karena Kristus sudah memberikan teladan datang ke dunia menebus kami dalam kerendahan hatinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Biar itu menjadi bagian kami untuk bersinar, menampakkan kerendahan hati kami di rumah, di lingkungan, di kampus, dimanapun kami pergi, di dalam persekutuan kami, dan di sana pasti nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah anak-anak-Mu berikan. Berkati ya Tuhan, semoga persembahan ini boleh dipakai untuk memberitakan kebenaran Tuhan, membangun persekutuan pemuda-Mu di jemaat kami menjadi persekutuan pemuda yang Tuhan berkati dan berkenan atas apa yang mereka kerjakan, dan di sana nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk panitia LKPD yang ke-14 PPGT Jemaat Beringkanaya yang akan segera diutus. Kami menyerahkan kepanitiaan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tahu mereka anak-anak-Mu yang masih muda dan belum punya pengalaman apa-apa, tetapi di dalam Tuhan, biarlah Engkau melengkapi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka boleh menjadi tim LKP yang solid, tim LKP yang bisa menuntun teman-temannya untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, dan juga tim yang diberkati Tuhan, sehingga terjadi kesehatian yang luar biasa, karena Roh Tuhan menghinggapi setiap anggota panitia untuk bekerja dalam kesehatian, saling menghargai, saling menolong bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun. Ada Tanfanio, ada Jonathan, ada Harisma, Ayurensi, Risman, Resta, Natar, Johan, dan Melolo. Terima kasih ya Tuhan untuk umur setahun yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami percaya di dalam nama Yesus bahwa umur setahun itu bukan datang karena kekuatan mereka, tetapi datang oleh berkat Bapa dari tempat yang maha tinggi di dalam nama Yesus, yang mengaruniakan kesehatan dan kekuatan selama setahun, membimbing mereka, menghindarkan mereka dari kecelakaan dan mara bahaya, sehingga mereka boleh berulang tahun dengan penuh sukacita. Dan kami percaya di dalam nama Yesus,
Kiranya penyertaan Bapa tetap melimpahi mereka, menguatkan, menyertai mereka, sehingga kami akan ketemu di ulang tahun yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang. Kami juga berdoa buat teman-teman dalam kelemahan tubuh. Ada ibu dari Natalia dan Bapak Pendeta Manase dalam proses pengobatan. Kami serahkan kedua orang tua dan rekan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tidak ada kekuatan bagi kami ya Tuhan, tetapi kami percaya di dalam nama Yesus bahwa kesembuhan hanya datang dari tempat yang maha tinggi. Biarlah kiranya Engkau memberkati dokter yang merawat, memberkati obat yang dimakan, bahkan memberkati tubuhnya, tubuh kedua orang tua kami ini, sehingga mereka boleh sembuh dan boleh kembali berkarya di tengah-tengah kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir di sini karena ibadah ini online. Kami berdoa dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Kiranya damai Tuhan, sukacita Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian teman-teman kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau berkati keluarga mereka, orang tua mereka, studi mereka, bahkan apapun yang mereka kerjakan berhasil dan diberkati Tuhan. Dan kiranya persekutuan ini menjadi persekutuan yang penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan saling menghargai. Persekutuan ini menjadi persekutuan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman pengurus dan rekan-rekan yang ambil bagian hari ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tidak ada kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Mereka hanyalah debu yang akan menjadi debu. Tetapi kiranya di dalam nama Yesus, Engkau memberkati mereka Bapa, melengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga mereka akan tetap kuat dalam berkarya di ladang persekutuan pemuda di tempat ini, menjadi saksi Kristus, memberitakan kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Mereka akan menjadi contoh bagaimana indahnya persekutuan, karena kerendahan hati menjadi dasar dari persekutuan pengurus, persekutuan panitia, persekutuan teman-teman yang terjalin dan terjadi di jemaat kami di tempat ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Jika kami akan berjalan di tengah kelamnya malam, kami akan beristirahat. Biarlah kiranya Engkau menjaga kami, menyertai kami, sehingga besok pagi kami akan bangun dengan penuh sehat dan kuat, dan tubuh yang diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi corona yang sedang melanda dimanapun, terlebih di Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan pasti menolong kami, tangan Tuhan pasti menolong Indonesia, sehingga negeri kami pasti terbebas dari virus corona, karena kami percaya bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang hidup, yang maha kuasa di tempat yang maha tinggi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang akan menjadi penolong, menjadi benteng perlindungan kami, sehingga kami akan tetap sehat dan kuat karena Tuhan menyertai negara kami, menyertai bangsa kami. Doa syukur dan terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Berkati ya Tuhan, di tengah begitu banyaknya masalah sehubungan dengan pandemi yang melanda negara kami, kiranya Engkau menguatkan pemerintah kami untuk memberikan pemerintahan yang baik di tengah situasi yang sulit, memberikan pertolongan sehingga mereka boleh memerintah kami dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh kasih seperti yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Jika kami berpisah dari tempat ini dan bahkan di rumah teman-teman kami akan beristirahat, biarlah Engkau menyertai kami sehingga kami akan beristirahat dan bisa bangun besok pagi dan sehat dan kuat yang dari Tuhan. Terima kasih juga untuk fasilitas yang kami boleh pakai. Ada internet yang stabil, ada komputer, bahkan LCD, bahkan semuanya Tuhan. Teman-teman yang mengoperasikannya, operatornya dan semuanya, kami percaya semuanya boleh terjadi karena campur tangan Tuhan dan bukan karena kekuatan kami. Terima kasih Bapa, doa syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan mengulurkan tangannya untuk setiap orang yang datang kepadanya. Oleh karena itu, percayalah, lewat kasih setia Tuhan, kita layak menerima kekuatan darinya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ya, rekan-rekan semua, mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Kristus akan terus menyertai perjalanan hidup kita, sebab bagi orang yang percaya, hanya Tuhanlah tempat perlindungan di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam. Ya, semangat pagi. Ya, teman-teman, kita akan masuk dalam acara organisasi. Teman-teman yang ada di rumah yang memungkinkan untuk berdiri boleh berdiri, dan teman-teman yang ada di gereja mungkin boleh berdiri. Kita menyanyikan Mars PPGT. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan, gerakan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia, hidup damai bahagia sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari bina dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani, satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan.
Silakan duduk kembali. Ya, kita masuk dalam info PPGT. Kita bersyukur pada hari ini ibadah Rabu tanggal 14 Juli 2021 yang hadir baik melalui YouTube ataupun yang ada di gereja, teman-teman yang mengambil bagian itu ada total 16 orang. Kita bersyukur meskipun kita dibatasi jarak, tapi kita masih dapat berkumpul melalui layar HP atau layar komputer teman-teman. Ya, info selanjutnya ibadah rutin PPGT akan kembali kita laksanakan tanggal 21 Juli 2021 dengan sistem yang sama, online dan waktu yang sama, jam 7 malam. Selanjutnya akan ada juga kegiatan diskusi tematis pada tanggal 20 Juli 2021 dengan sistem online. Nanti sistemnya kalau bukan Zoom, YouTube. Nanti akan diinfokan lebih lanjut di grup PPGT besar pukul 19.00 atau jam 7 malam. Kami kembali sampaikan kepada teman-teman yang mungkin nanti akan berkerinduan menjadi seorang liturgis atau MC atau pemusik, bisa menghubungi Saudari Windy. Nanti akan diatur jadwalnya kapan untuk menjadi pelayan ibadah. Berhubung juga keadaan sekarang, teman-teman, kami dari pengurus memohon maaf karena kegiatan kita ke depannya mungkin akan dilaksanakan secara online karena gereja sesuai dengan surat edaran wali kota kita untuk membatasi kegiatan perkumpulan. Jadi beberapa kegiatan PPGT yang tadinya offline bakal kita jadikan online karena gereja juga kita belum bisa gunakan sepenuhnya seperti yang kemarin. Jadi mohon bersabar teman-teman. Jika keadaan dan kondisi telah membaik, kami akan kembali melaksanakan kegiatan offline biar kita juga bisa kembali melihat teman-teman kita secara langsung dan bisa berbagi sukacita secara langsung juga. Mungkin itu saja. Dengan demikian ibadah kita pada malam hari ini telah berakhir dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya, di kegiatan PPGT selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.